adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Agar bullying, perundungan ke depan tidak terjadi lagi. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang Januari 2022 hingga Juli 2022 ini sudah ada 2.715 kasus kekerasan terhadap anak termasuk perundungan. Jika tahun lalu atau sepanjang tahun 2021 kasusnya besar sekali mencapai 11.952 kasus kekerasan terhadap anak termasuk perundungan. Nah, jumlah ini bisa jadi adalah gunung es, artinya bisa diidentifikasi karena dilaporkan. Kita tentu bertanya bagaimana nasib mereka yang tidak buka suara atau tidak punya akses untuk menuntut keadilan. Tentu kasus perundungan yang terjadi di Tasikmalaya dan sejumlah kasus perundungan lain yang viral di media sosial beberapa waktu ini menghentak kita semua, menimbulkan pertanyaan, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk melindungi masa depan bangsa dan negara ini dengan melindungi anak-anak kita. Saya akan memperbincangkan hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun yang bergabung secara virtual melalui sambungan Zoom. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis dan forensik. Selamat malam Mbak Cassandra. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di Forum Christian. Kemudian ada Pak Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam Pak Jasra. Selamat malam Mbak Christian. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak Nahar juga, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pak Nahar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Zoom atau melalui Zoom, bergabung bersama kita dari Tasikmalaya ini. Saya sapa selamat malam Bapak Umar. Bapak Umar ini adalah Kepala Desa Sukaasih ya di Tasikmalaya, dan Pak Ato Rinanto, Komisioner Pelindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya. Pak Ato, Pak Umar, selamat malam. Ya. Malam Mbak. Ya, saya mau bertanya dulu ke Pak Ato karena saya ingin tentu tahu banyak. Terakhir kita berbincang, Pak Ato bilang Anda bisa konfirmasi keluarga korban terutama berada di rumah aman. Mungkin Bapak bisa cerita, kami paham betul. Saya coba hubungi Pak Ato untuk bisa bicara dan bertanya beberapa hal kepada keluarga korban, ibu dan ayah dari almarhum FH yang menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu. Tapi saya mengerti betul alasan yang disampaikan oleh Pak Ato, butuh untuk kemudian kita beri ruang untuk kita jaga psikisnya, kondisi psikisnya. Jadi saya kemudian berbincang dengan Pak Ato malam ini. Pak Ato bisa cerita karena ada di rumah aman di KPAID ya Pak ya di Tasikmalaya. Bagaimana kondisi terkini di orang tua dan siapa lagi? Ada pelaku juga yang saat ini berada di rumah aman, betul? Ya, jadi gini Mbak, perlu saya sampaikan bahwa sejak hari Kamis peristiwa ini kami laporkan ke Polres Tasikmalaya. Kemudian pada saat itu kita adakan sebuah pertemuan kesepakatan antara teman-teman penyidik, P2 TP2A dan Dinas Sosial untuk memandang perlu bahwa baik keluarga korban maupun keluarga pelaku ini untuk kita evakuasi sementara. Tujuannya adalah selain menjaga kondisi psikis tetapi juga untuk memudahkan proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Sehingga pada saat itu disepakati bahwa untuk keluarga korban sejumlah 7 jiwa 5 jiwa kami bawa di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Adapun untuk keluarga terduga pelaku diamankan di rumah aman P2 TP2A. Kondisi terkini yang ingin saya sampaikan bahwa pasca kemarin sejak dilaksanakannya sidang diversi di Polres Tasikmalaya, alhamdulillah kondisi keluarga korban dalam kondisi yang memang mengalami peningkatan yang signifikan, baik itu kondisi psikis maupun kondisi fisiknya. Sehingga setelah kami lakukan, setelah kita mengadakan sidang diversi, kemudian kami pertemukan kedua keluarga itu dan kami tawarkan kepada keluarga korban apakah untuk sementara bisa tetap di rumah aman KPAI atau untuk pulang.
Nah, kemudian dengan pertimbangan yang lain-lainnya dan kami memandang bahwa kondisi psikis juga sudah mulai kembali normal, kepentingan penyidikan juga kami pikir sudah selesai, sehingga pada saat itu kami dari KPAID setelah melakukan konsultasi dengan KPI Pusat, kami antarkan untuk pulang ke rumahnya. Sementara seperti itu Ya. gambaran terakhir Mbak yang perlu Pak saya Ato, sampaikan. definisi mengalami perkembangan luar biasa itu seperti apa, Pak Ato? Bapak tadi menyebut Bisa demikian diulang, ya? Mbak? Bisa diulang, Mbak? Ya, Pak Ato tadi kan menyebut keluarga mengalami perkembangan luar biasa, kondisi psikisnya. Bapak bisa gambarkan apa yang kemudian menjadi tolak ukur Bapak menyebut sudah lebih baik keluarga, setidaknya keluarga korban ya saat ini? Ya, sederhana Mbak, saya pikir. Pada saat keluarga korban ini akan dibawa ke rumah aman KPAI, ini dibujuknya setengah mati. Itu tidak mau kita meyakinkan dengan pemerintah desa, dengan kepolisian, kemudian berhasil kami bawa. Kemudian dari situ setelah mau, kemudian apalagi yang terjadi? Susah untuk berkomunikasi, gitu kan? Susah untuk berkomunikasi. Kemudian sehingga apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik mengalami kendala dan hambatan. Kemudian selain daripada itu juga, karena memang tinggal di tempat yang baru, ketemu dengan banyak orang, kemudian di situ mengalami sesuatu yang berdampak pada kondisi kesehatan korban. Ada panas, ada dingin, tidak mau makan, dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah masa-masa itu bisa kami lewati dengan baik, kemudian sehingga masuk pada saat hari Minggu itu, walaupun kondisi kesehatannya masih belum begitu pulih, tetapi komunikasi alhamdulillah bisa kita jalin, kemudian apa yang dibutuhkan oleh penyidik pada saat itu, satu demi satu bisa diurai jawaban yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik, dan sampai kemarin alhamdulillah sudah bisa tersenyum, sudah bisa diajak komunikasi. Kemudian kami melakukan komunikasi kepada pemerintah desa, Pak Kuwu Umar, Pak Kuwu ini bagaimana gitu. Apakah di masyarakat sudah bisa diterima dengan baik? Dan pada saat kami dari tim hipnoterapi kami menyatakan bahwa keluarga korban ini sudah bisa diantarkan ke masyarakat, dan Pak Kuwu juga selaku pemerintah setempat juga sudah menunggu, masyarakat sudah menunggu, atas dasar itu kemudian kami pulangkan, Ya. Mbak. Nah, Pak Umar, mungkin bisa diberikan gambaran. Ini mungkin lebih kompleks karena masalahnya mereka berada dalam satu wilayah, betul ya Pak Umar ya? Mungkin Pak Umar bisa gambarkan berada dalam satu wilayah, mereka maksud saya adalah korban, baik pihak korban maupun pihak pelaku, selain kompleksitasnya adalah mereka adalah masih anak-anak gitu ya, sama-sama anak-anak. Mungkin Bapak bisa gambarkan bagaimana kemudian kondisi mereka, sebenarnya hubungan dari mereka, apakah tetangga cukup dekat atau seperti apa, dan juga termasuk tadi yang disampaikan Pak Ato, saat ini masyarakat di sekitar wilayah kediaman korban maupun terduga pelaku sudah menerima, sehingga kemudian kita harapkan tidak ada gangguan sosial di sana. Untuk saat ini untuk pergaulan mereka sebetulnya kan antara yang diduga korban dan diduga pelaku ini adalah sekawanan setiap hari, Ibu. Mereka bermain setiap hari, mereka main bersama. Ya berdasarkan kejadian saat ini mungkin terpecahlah, sepertinya terpecah, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Beberapa bulan yang sudah berlalu, kurang lebih 1 bulan, kan video viral itu sebetulnya kan terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Dan memang sudah ada itikat baik setelah video itu viral, dari pihak keluarga terduga pelaku itu sudah mendatangi, dan di tingkat lingkungan pun sebetulnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi memang untuk buktinya itu memang tidak dihitam di atas putih kan, sehingga ketika diminta bukti mana penyelesaiannya, yang hitam di atas putih itu tidak ada. Dan memang untuk kondisinya antara yang diduga pelaku dan korban adalah teman sehari-hari. Dan ini untuk kondisi masyarakat pun sebetulnya terlihat kondusif sebelum berita ini viral, karena memang pasca video itu menyebar ke beberapa pihak, itu memang sudah diselesaikan, dan barulah viral kemarin pada waktu hari Rabu sampai hari Kamis seminggu yang lalu itu viral, terjadilah informasi meledak dan menasional dan seperti sekarang ini kondisinya. Dan untuk saat ini Bu, justru yang kami takutkan setelah memang dari pihak keluarga korban itu sudah katakanlah menerima gitu ya, menerima dengan kondisi ini, bahkan memaafkan. Yang kami takutkan saat ini ketika pelaku
itu ketika terlalu lama berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan termasuk lingkungannya, anak-anak ya. berpisah dengan sekolahnya, justru akan menimbulkan masalah baru atau akan menjadi korban baru. Karena memang kondisi anak masih di bawah umur sekitar 13 tahunan. Setelah kami kemarin tanyakan kepada pihak keluarga yang saat ini sedang ada di posisi rumah aman yang diamankan oleh P2 TP2A, maka kondisi anak sekarang sedang dalam kondisi menurun. Artinya ada ketakutan, ada keresahan, takut tidak dipulangkan segitu. Sehingga kami mungkin harus juga berkoordinasi dengan berbagai pihak bagaimana bisa ikut segera memulihkan, termasuk mungkin KPAID juga bisa membantu kita bersinergi mengembalikan kondisi anak agar supaya tidak menjadi bulan-bulanan publik dan juga tidak menurun lagi kondisinya. Karena pada saat ini memang sang anak sangat-sangat ingin pulang, apalagi kemarin sudah mendengar informasi orang tua dari pelaku, mendengar adanya pemberian maaf dari orang tua korban gitu kan. Sehingga harapannya kemarin itu langsung pulang ke rumah. Ya. Cuman mungkin pertimbangannya itu kan belum boleh karena memang belum sampai di tingkat pengadilan. Maka saat ini memang ada di rumah aman terlebih dahulu. Masih di rumah aman. Saya mau minta tanggapan Mbak Cassandra. Saya mau coba dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ato bahwa keluarga korban tentu juga mereka kita coba pilih ya Mbak Cassandra antara melihat bagaimana korban dan juga para pelaku. Tadi disampaikan bahwa keluarga korban kita syukuri itu karena pendampingan dari KPAID sudah bisa tersenyum, setidaknya terlihat dari apa namanya yang diceritakan oleh Pak Ato. Mungkin Mbak Cassandra bisa menyampaikan perspektif Mbak Cassandra seharusnya bagaimana kemudian penanganan terbaik yang bisa diberikan kepada keluarga korban begitu ya untuk jangka pendek maupun jangka panjang begitu. Pada dasarnya apabila memang terjadi kasus ya terutama ada perundungan, kekerasan bahkan sampai kekerasan seksual sekalipun, itu kan berarti pasti ada pelaku, tersangka, terduga pelaku, lalu kemudian juga terduga korban. Yang jelas tentu harus ada assessment atau pemeriksaan sebelumnya untuk bisa mengetahui seberapa jauh, seberapa besar tingkat kerusakan atau dampak psikologis ya, terutama juga dampak fisik pastinya, yang kalau memang betul ada kekerasan seksual misalnya itu pasti ada visum begitu. Nah, yang jelas juga setelah asesmen ini penting sekali untuk diketahui bagaimana proses hukum selanjutnya. Nah, saya kira dengan adanya standar-standar yang pasti sudah diberlakukan, yang tidak hanya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga di KPAI, bahkan juga dari Kementerian Kesehatan ya, karena ketika ada korban, lalu pasti kan diperiksakan ke dokter, diperiksakan ke rumah sakit, begitu ya. Itu udah ada standarnya yang kita ada acuan standar yang harus kita ikuti. Nah, lalu kemudian dari asesmen tersebut tentu kan harus dilihat seberapa jauh tadi dampaknya yang fisiknya mungkin harus ada pengobatannya, dari dampak psikologisnya juga demikian. Nah, lalu kemudian juga ada tadi resiko keberbahayaan. Makanya ada istilah rumah aman ya, bagaimana supaya bisa diamankan, supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak ada kekerasan sekunder. Yang saya kira tentu saja semua itu sudah dilakukan secara semaksimal mungkin ya, terutama ketika pelaku juga masih anak-anak. Nah, dalam hal ini kan berarti ada situasi yang lebih sulit ya, apalagi tadi kita juga dengar ada istilah diversi. Nah, memang di dalam hukum itu kalau misalnya memang pelakunya masih anak-anak, lalu kemudian ada kemungkinan untuk kita bisa melakukan diversi, ya mungkin itu bisa kita lakukan. Ini yang sempat apa namanya juga mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat soal apa kalau bahasa awamnya Mbak Cassandra damai gitu ya. Mungkin dari bahasa masyarakat seperti itu. Saya mau ke Pak Ato dan juga Pak Umar lagi. Pak Ato ini kan mereka keluarga maupun apa namanya anak-anak yang menjadi terduga pelaku itu sebagian masih di rumah aman. Ke depan atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu yang memang dibutuhkan, pendampingan seperti apa yang tadi Mbak Cassandra menekankan soal itu, pendampingan seperti apa yang bakal diberikan oleh KPAID sampai kemudian ya mungkin KPAID juga dilengkapi dengan pengetahuan itu. Dianggap cukup atau dianggap telah pulih sepenuhnya mereka secara psikologi maupun secara fisik? Ya, Mbak, berdasarkan sebetulnya kan kalau kami ini bukan pemutus. Bahwa berdasarkan saran atau rekomendasi dari Bapas bahwa menyampaikan bahwa mengacu pada Undang-Undang
SPPA itu pasal 87 bahwa tuntutan di bawah 7 tahun itu kan dapat dilakukan diversi. Ya. Sehingga atas dasar itu kemarin dilakukan itu. Terus kemudian di dalam diversi itu bahwa ada beberapa catatan-catatan. Gitu, bahwa setelah anak ini dikembalikan ke keluarga, maka catatan di situ itu adalah rekomendasinya selama 3 bulan ke depan, maka anak, keluarga, lingkungan, tempat sekolah diawasi oleh KPAID maupun oleh Bapas. Kemudian anak akan dibina secara kontinu oleh P2 TP2A, kemudian oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui pemerintah desa di desa setempat. Gitu. Ini dilakukan secara berkala, kontinu, yang dilakukan secara menyeluruh, masif, ada kurikulumnya, sehingga kita mengharapkan bahwa 3 bulan ke depan ini kondisi psikisnya normal, kemudian kondisi sosial juga, konstruksinya juga bisa disempurnakan. Kemudian kita juga mendapatkan angin segar, bahwa di situ sudah disepakati bahwa kita jelmakan bahwa kampung ini di TKP tempat di situ terjadi sebuah peristiwa akan dijadikan sebuah kampung ramah anak. Gitu. Sehingga ini adalah sebuah terobosan-terobosan bahwa untuk menormalkan kembali anak ini tentu tidak saja peran daripada psikolog atau hipnoterapi, tetapi juga orang tua, lingkungan, sekolah, Ekosistem ya Pak Ato ya. termasuk kebijakan pemerintah akan ikut mempengaruhi. Sehingga atas dasar itu kita keroyok bersama-sama, semoga anak-anak kita ini bisa kembali menjadi anak yang luar biasa. Oke, Pak Umar, tadi poin Pak Ato bagus sekali, membangun ekosistem pada intinya, dan di situ ada peran pemerintah melalui struktur di desa ya, di sana di Tasikmalaya. Ya. Dalam waktu dekat apa yang dilakukan Pak Umar untuk bisa tadi menciptakan ekosistem bahkan menjadi kampung yang ramah anak di sana? Ya, salah satunya langkah kami kemarin pun pada hari Senin sebelum adanya sidang diversi, kami tentunya ada atau tidak ada kasus ini sudah akan menciptakan desa yang layak anak. Sebagaimana memang sudah mengacu pada hasil pertemuan pas hari Kamis kemarin kejadian itu viral, sebetulnya kami dari pemerintah desa sedang melaksanakan rapat bersama kecamatan itu untuk menciptakan desa layak anak. Kebetulan kok pada hari itu juga, hari Kamisnya itu viral masalah ini. Soalnya ada atau tidak ada masalah ini, kita memang sudah akan menuju ke sana, Bu. Terlebih-lebih sekarang memang di saat ini sudah terjadi kasus ini, maka memang kami bersama teman-teman semuanya dari berbagai macam pihak, utamanya dari Kabupaten Tasikmalaya, sangat-sangat mendukung ya untuk terciptanya dan menjadikan apel proyek ke depan supaya Desa Sukaasih khususnya di kampung yang terjadi perundungan ini untuk dijadikan sebagai kampung ramah anak sebagaimana yang dinyatakan dari KPAID Tasikmalaya. Juga kemarin kami sudah mengumpulkan anak-anak untuk dijadikan forum-forum, maka di tiap-tiap wilayah utamanya akan kami bentuk tiap-tiap ke-RW-an itu forum-forum anak yang nanti fokus mereka itu mengembalikan aktivitas anak-anak kepada alam. Karena memang saat ini salah satu dampak negatif media gitu ya, media sosial ataupun elektronik ini ya mudah terjadinya kekerasan, mudah terjadinya kriminal. Makanya kami berinisiatif setelah kami kemarin telah membentuk pada waktu hari Senin itu desa layak anak sudah di-SK-kan semuanya, sudah dibentuk semuanya, maka langkah selanjutnya mengembalikan aktivitas anak-anak itu ke alam lagi, Bu. Karena alhamdulillah desa kami ini sedang menyiapkan lahan seluas 6 hektar yang akan dijadikan tempat bermain anak, dan mudah-mudahan ini juga didukung oleh seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di atas kami, mulai dari kabupaten sampai tingkat ke nasional seperti itu ya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kami lakukan ini tidak hanya sekarang viral lalu tidak berkelanjutan. Ya. Jangan hanya kami dikecam, jangan kami hanya terlebih-lebih kepada anak yang saat ini yang diduga pelaku tersebut kan mentalnya menurun. Kami juga meminta pun kepada publik untuk tidak lagi mengecam anak yang masih dalam kondisi dalam dunia pendidikan, karena harapan mereka kan masih sangat panjang. Mereka juga punya cita-cita yang lebih. Ya. Dan mudah-mudahan, Bu, desa kami ini menjadi salah satu desa yang nanti menciptakan desa yang betul-betul layak untuk anak seperti itu. Kita harapkan demikian. Kalau tadi Pak Umar cerita mengenai ruang-ruang pertemuan yang coba dibangun di tingkat RT begitu, ruang-ruang pertemuan antar anak. Bagaimana dengan keluarga? Karena kita tahu narasi hari-hari ini mengatakan bahwa ya tumpuannya adalah di keluarga, pengasuhan keluarga. Ada program spesifik untuk para orang tua setidaknya di desa Bapak begitu ya, untuk menjadi lebih siap
lebih tanggap untuk menjaga dan merawat anak-anaknya supaya jangan sampai jadi korban maupun jadi pelaku kekerasan terhadap sesama maupun kepada makhluk lain begitu ya, karena ada kekerasan terhadap hewan juga dalam kasus ini. Apa konkretnya? Apa program konkretnya, Pak? Konkretnya begini Bu, di kami itu di tiap-tiap kampung itu per setiap minggu itu setiap RT pasti ada pengajian orang tua. Kami akan masuk lewat sini karena memang namanya di pedesaan itu pengajian ataupun kegiatan mingguan keagamaan itu pasti ada di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap masjid. Maka berawal dari sinilah kami akan masuk memberikan pemahaman karena memang bisa jadi hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh para orang tua memarahi anak itu ternyata bagian dari bullying juga. Nah, maka langkah konkret kami dalam waktu dekat pun besok ini kami Bu sudah di sekolah tempat almarhum itu, sekolah Margaluyu namanya, itu kita sudah akan mengumpulkan beserta sekolah dan para komite sekolah orang-orang tua yang mereka menyekolahkan anaknya di tempat korban, di tempat sekolah korban. Maka besok itu pada hari Kamis jam 9 kami diundang untuk memberikan pemahaman dan juga pembelajaran kepada orang tua. Dan ini pun tidak cukup sampai di sana. Kami akan berfokus memberikan pemahaman ini melalui pengajian-pengajian karena memang tempat berkumpulnya para orang tua, khususnya ibu-ibu itu ada di pengajian-pengajian tiap minggu. Mungkin selama ini kita juga para tokoh mungkin lupa karena selama ini yang disampaikan mungkin hanya tentang pemahaman tentang keagamaan, tapi tidak secara masif tentang anak, tidak secara masif tentang kekerasan, tidak secara masif tentang apa itu bullying. Setelah kami tahu ternyata mengejek anak itu adalah bagian dari bullying dan ini membuat kami sadar gitu kan, membuat kami sadar untuk memberikan pemahaman dasar supaya hal-hal yang seperti yang terjadi saat ini tidak terjadi lagi di desa kami. Gitu. Itu yang kita harapkan bersama. Semoga ada kabar baik dari Tasikmalaya. Kami harapkan bisa menjadi contoh kampung ramah anak dan bisa direplikasi oleh banyak daerah lain. Ini menjadi momentum pembelajaran. Pak Ato, Pak Umar, terima kasih sudah bergabung di Forum Christian. Saya akan lanjut berbincang dengan narasumber lain yang bergabung di studio. Sehat selalu. Kami menunggu kabar baik. Tentu pembelajaran dari Tasikmalaya yang bisa sekali lagi direplikasi oleh banyak daerah lain. Saya selalu untuk Anda berdua, terima kasih Pak Umar, Pak Ato, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Forum Christian.